Nah, muatan kapal aja, bagaimana kita bisa mengecek muatan kapal, sedangkan manusia yang bergerak aja, Pak, naik ke kapal aja kita nggak bisa data. Ini KSOP ini gimana ini? Ya, di Kementerian Perhubungan sekarang menjadi dari 28, Pak ya. Kita ke 32,934. Ini yang kami dapatkan, nanti tentu ini bukan forumnya. Dari 28 ke 32, ini kan nambahnya 4 triliunan doang, Pak. Padahal backlog Bapak 8 triliun. 20 triliun. Ya 4 dari 20 triliun masih jauh panggang dari api, Pak, untuk mau ngejar kinerja di kementerian ini bagus. Ini juga soal. Bapak Ibu sekalian, inilah pengantar rapat. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Menteri Perhubungan, terkait manifest, Pak. Ini Pak Menteri mungkin menjadi perhatian serius kita. Kalau rangkaian kecelakaan tadi saya sudah sampaikan, bahkan tidak semua kami catatkan di sini. Hampir di semua kecelakaan tuh Pak, manifest ini bermasalah. Antara jumlah orang dengan daftar yang naik di kapal hampir 100% tidak pernah sama. Yang jadi masalah Pak, Kepala Basarnas dan Pak Menteri Perhubungan, Bapak Ibu hadirin sekalian, juga Pak Wamen kan dari Polri nih. Pak Wamen, kalau di manifest yang orangnya tidak terdaftar Pak, kemudian yang bersangkutan tidak ditemukan pula, ada masalah hukum Pak bagi keluarganya. Dia pasti tidak bisa dapat surat kematian Pak. Tidak bisa dapat surat kematian, keterangan kematian. Ketika dia tidak bisa dapat surat keterangan kematian, dia tidak bisa balik nama, Pak. Tidak bisa dapat asuransi. Balik nama kendaraan tidak bisa dia. Balik nama sertifikat tidak bisa. Hibah tidak bisa. Dan seterusnya. Segala haknya hilang. Hak hukumnya. Ini menimbulkan, udahlah keluarga kehilangan nyawa, tulang punggung keluarga, juga menghadapi persoalan hukum atas hilangnya anggota keluarga mereka karena di daftar manifest tidak ada, tapi orangnya tidak ditemukan. Akhirnya tidak bisa dapat surat keterangan kematian. Termasuk Pak, tidak bisa ngambil rekening di bank Pak. Kalau ada rekeningnya. Kan harus pakai surat kuasa Pak. Surat kuasa itu ketika dia tidak bisa dapat surat kuasa, kan harus ada surat keterangan kematian Pak. Bagaimana mau mengeluarkan surat keterangan kematian yang bersangkutan tidak terdaftar di manifest kok. Ini masalah yang harus menjadi perhatian kita semua. Pak Menteri, ini bukan pekerjaan mudah Pak. Memang Indonesia ini luas, kita negara kepulauan Pak. Mau tidak mau ya Pak Menteri ya. Kita ini kan Bapak baru 2 tahun Pak. Ini waktu yang sangat pendek Pak Menteri untuk mengurai persoalan di laut ini. Ya, kami tentu turut prihatin Pak Menteri ya, dan berharap kerja keras Pak Menteri bisa memperbaiki situasi ini, karena saya tidak tahu nih KSOP kita ini ngapain aja gitu loh Pak. Ya, ini Pak Menteri memang harus evaluasi secara menyeluruh seluruh KSOP nih Pak. Ya, di luar kerja keras yang sudah mereka lakukan, kita terima kasih Pak. Tetapi masalah di pelabuhan ini sangat-sangat kompleks. Pemerintah menurut saya kalau memang regulasinya kurang, kita perkuat regulasinya. Bukan membiarkan masalah ini terjadi. Semua Pak, saya tanya ke NKT, saya tanya Kepala Basarnas Pak Menteri. Semua, overall, seluruh kapal itu tidak pernah sama manifest dengan jumlah penumpang yang ada di dalam. Kalau orang yang bergerak saja kita tidak bisa data, Pak, bagaimana kita mau mendata muatan yang ada di kapal? Yang kita curigakan terjadi dari muatan. 2 kebakaran terakhir ada kecurigaan, tapi KNKT kan belum merilis laporan secara resmi, kami tidak bisa mengungkap, tapi dari diskusi saya dan mencari informasi ke berbagai pihak, ya, kebakaran 2 kapal ini kemarin ini, baik yang di Sumeneb maupun di Padangbai, ada kecurigaan dari muatan kapal.
Nah, muatan kapal aja, bagaimana kita bisa mengecek muatan kapal, sedangkan manusia yang bergerak aja, Pak, naik ke kapal aja kita nggak bisa data. Ini KSOP ini gimana ini? Ini harus menjadi perhatian serius kita, Pak Menteri. Udah, kita stop setelah rapat ini, saya berharap, mohon izin Pak Menteri ya, nggak ada lagi cerita orang naik kapal tanpa data. Yang kasihan Pak, ketika kapal ini tenggelam, terus orangnya hilang, keluarganya di samping kehilangan anggota keluarganya juga menimbulkan persoalan hukum seumur hidup bagi keluarga ini. Betul Pak Wamen, Bapak dari kepolisian, betul Pak? Tanpa surat keterangan kematian Pak, nggak bisa sah secara hukum Pak. Bagaimana mengeluarkan surat keterangan kematian? Kalau orangnya tidak terdaftar di manifest, bisa jadi dia tidak mati di kapal itu. Kan berasumsi jadinya. Padahal jelas-jelas orang ini menurut keluarganya naik ke kapal itu. Jadi pertama faktor manusia ini dulu harus kita utamakan Pak. Karena nyawa itu yang paling utama. Yang lain berikutlah. Ya, kalau nyawa ini sudah bisa kita selamatkan, tugas negara Pak ini. Ini tidak bisa. Ini negara tuh harus menjamin keselamatan. Di Undang-Undang Dasar kita ini kan jelas Pak. Ya, menjamin seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, itu perintah Undang-Undang Dasar. Perintah bagi kita semua. Kami sebagai fungsi pengawasan tentu memberi apresiasi, tetap kita berikan Pak atas seluruh kerja kerasnya. Kita tetap berikan. Tapi juga masalah yang berulang dan berulang dan berulang ini, menurut saya seperti kita ini nggak bisa menyelesaikan. Menurut saya nggak susah juga Pak. Kemudian kepada para teman-teman operator, ya baik operator kapal maupun operator pelabuhan, juga mesti ada rasa lah, ada send off-nya gitu loh. Ya, jangan bermain-main lah dengan manusia nih. Karena nggak semua juga kita bisa kontrol Pak. Tapi kalau Bapak yang operatornya nakal, operator kapalnya nakal, ini juga menimbulkan persoalan. Sudah didata lah oleh KSOP ini. Orang ini sudah selesai, tutup arusnya, tapi masih dibiarkan ada yang naik, dan seterusnya. Saya pernah berdiskusi, Pak, ada berapa tempat duduk sih di kapal itu? Ada 100. Ada berapa kursi yang ditumpuk-tumpuk, yang tidak dihitung? Ada sekian ratus penumpang bisa naik, Pak, ada kursi. Karena kursinya ditumpuk-tumpuk, kursi plastik. Jelas Pak, ini muatannya kapal berapa, kursi harusnya berapa, masih boleh enggak ada kursi yang untuk diduduki orang tanpa kursi yang ada? Gimana ngaturnya? Ini hal yang sederhana Pak. Saya dapat laporan ini, kalau saya ngerti barang ini tentu saya dapat laporan dari banyak pihak. Ya, jadi kerja kita masih sangat berat untuk mengurusi persoalan ini, ya. Tapi sekali lagi saya mohon izin kepada pemerintah, pertama manusianya dulu Pak harus kita utamakan. Ya, faktor manusianya kita utamakan dulu. Kan itu kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar, Pak. Kalau orang yang punya mobil curi-curi udah pasti mau, Pak. Yang penting bisa nyebrang. Nah, peralatan bagaimana? Kalau kurang X-ray dan seterusnya, ya kita perkuat, Pak. Mau nggak mau itu udah resiko. Kalau nggak ini berulang terus. Terlepas dari Pak Menteri Perhubungan ini punya anggaran yang kayak begini, turun ke turun tiap tahun. Ya Pak Menteri ya, ini backlog kita 20 triliun kemarin, saya dapat tambahannya cuma sedikit. Mana tadi anggaran kemarin? Padahal saya udah bantu Pak Menteri kemarin nih, ngejar Menteri Keuangan, supaya 20 triliun ini dipenuhi. Ini saya dapat informasi sebentar, tapi nanti ini teman-teman, pimpinan dan seluruh anggota, kita tidak bahas anggaran hari ini Pak. Ya, anggaran kita sudah sepakat kemarin, nanti kita akan ada forum khusus untuk menetapkan apakah terjadi efisiensi atau relaksasi. Ini tampaknya yang terjadi ini relaksasi Pak, ada penambahan. Ya, di Kementerian Perhubungan sekarang menjadi dari 28 Pak ya, kita ke 32,934. Ini yang kami dapatkan, nanti tentu ini bukan forumnya. Dari 28 ke 32, ini kan nambahnya 4 triliunan doang Pak. Padahal backlog Bapak 8 triliun.
sorry, 20 triliun. Ya 4 dari 20 triliun masih jauh panggang dari api Pak untuk mau ngejar kinerja di kementerian ini bagus. Ini juga soal. Ini juga soal. Bagi teman-teman yang ada di Banggar ya, ada korelasi Pak antara anggaran dengan kinerja itu ada korelasi. Korelasinya kuat sekali. Ya kalau Basarnas terlepas dari Bapak hari ini, saya tanya kemarin Pak, sampai gimana Bapak posisi anggaran tidak ada sekarang? Ya kami utak-utik anggaran yang ada di dalam Pak. Kalau operasi utak-utik anggaran bisa Pak. Kalau pengawasan seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia, bandara seluruh Indonesia, terminal di seluruh Indonesia, mau diutak-utik Pak Menteri nggak makan gaji juga cukup Pak. Ini juga soal. Saya bukan bela Kementerian Perhubungan. Ini juga soal. Ada korelasi antara kinerja dengan ketersediaan anggaran. Ini masalah. Backlognya 20 triliun dikasih 4 triliun. Mudah-mudahan PNBP Bapak bisa nutup, Pak. Tapi PNBP kan juga Bapak nggak bisa seenaknya gunakan.